Elisa Putri Nasution. Saya adalah bibit Gede Sewu dari STM Negeri 1 Surabaya. Hari ini saya akan membagikan sebuah cerita yang berjudul Timun Emas, ditulis oleh Yudhistira Ikranegara, penerbit Dua Media. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua, Mbak Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbak Rondo ingin punya seorang anak, tapi ia hanya seorang janda miskin. Lagi pula sudah tua, mana bisa ia mendapatkan seorang anak. Pada suatu hari ketika ia sedang mengumpulkan kayu di hutan, ia duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai seorang anak, beban hidupku agak ringan sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di depan Mbak Rondo muncul seorang raksasa yang cukup besar dengan wajah menyeramkan. Hai Mbak Rondo, kau inginkan seorang anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu, kata raksasa. Benarkah? Jawab Mbak Rondo. Benar, tapi ada syaratnya. Ketika anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Ia akan menjadikan santapanku, kata raksasa itu. Karena begitu ingin mempunyai seorang anak, Mbak Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. Baiklah, aku tidak keberatan, jawab Mbak Rondo. Lalu raksasa itu pun memberikan biji timun kepada Mbak Rondo. Mbak Rondo pulang dan menanam biji timun itu di halaman belakang rumahnya. Setiap hari Mbak Rondo menyirami biji timun itu. Ajaib! 2 minggu kemudian biji itu sudah berbuah. Buahnya sangat lebat. Di antara sekian banyak buah, ada satu buah yang sangat besar, warnanya kekuningan. Mbak Rondo sangat tertarik pada buah itu. Ia membawa pulang buah itu dan dibelah dengan hati-hati olehnya. Ternyata di dalam buah itu terdapat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbak Rondo sangat senang. Ia memberi nama bayi itu Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cantik. Mbak Rondo sangat menyayangi Timun Emas. Pada suatu hari ketika Timun Emas dan Mbak Rondo ingin bekerja di hutan, tiba-tiba bumi bergetar, tanda raksasa datang. Hai Mbak Rondo, keluarlah, aku datang untuk menagih janji. Mbak Rondo yang dengar hal itu pun ketakutan dan menyuruh Timun Emas untuk bersembunyi di kolong tempat tidur. Mbak Rondo keluar untuk menemui raksasa itu. Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil Timun Emas. Kumohon raksasa, berilah aku waktu 2 tahun lagi. Jika Timun Emas kuberikan sekarang, tentu kurang lezat disantap. Tubuhnya masih kecil. Baiklah, akan kuberi kau waktu 2 tahun lagi. Jika kau berbohong, kau akan kutelan mentah-mentah. Mbak Rondo, raksasa itu pun pergi dari rumah Mbak Rondo. Mbak Rondo menghela nafas lega. Ia pun menyuruh untuk Timun Emas keluar. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah dewasa. Dia semakin cantik, kulitnya kuning langsat. Mbak Rondo sangat menyayangi Timun Emas, tapi ia cemas jika teringat janjinya pada si raksasa. Pada suatu hari ketika Mbak Rondo dan Timun Emas akan pergi mengumpulkan kayu di hutan, bumi pun berguncang. Petanda raksasa datang. Hahaha, hai Mbak Rondo, cepat berikan Timun Emas padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa. Mbak Rondo keluar dengan tubuh gemetar. Baiklah, aku akan menyuruh dia keluar. Dia masuk dan mengambil bungkusan pemberian sang pertapa. Timun Emas, ambillah kali ini dan pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu
menangkapmu. Baiklah Mbak, raksasa Timun Mas pun lari lewat pintu belakang. Mbak Ronda pun keluar. Maafkan aku raksasa, ternyata Timun Mas sudah lari. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Dengan marah raksasa pun mengedarkan penglihatan sendiri. Dari jauh, dia melihat seorang gadis sedang berlari di padang rumput. Hahaha, mau lari kemana kau gadis kecil? Walau lari ke ujung dunia pun, kau akan kutangkap. Raksasa pun berlari mengejar Timun Mas. Timun Mas terus berlari, ia pun mulai kelelahan. Di waktu terdesak, ia mengambil segenggam biji mentimun dan dilemparkannya ke tanah. Biji mentimun itu langsung tumbuh menjadi buah mentimun yang besar. Raksasa yang melihat buah mentimun itu pun tergiur dan memakannya dengan rakus. Sudah kenyang, ia pun kembali mengejar Timun Mas. Di keadaan terdesak lagi, ia membuka bungkusan kedua yang berisi jarum. Ia pun lemparkan jarum itu kepada si raksasa. Ajaib, ternyata jarum-jarum itu pun tumbuh menjadi sebuah hutan bambu yang sangat luas. Tubuh si raksasa pun sakit karena tergores dan tertusuk oleh duri-duri tajam abu itu. Karena tidak putus asa, raksasa itu pun terus mengejar Timun Mas. Karena Timun Mas sangat kelelahan dan hampir ditangkap oleh si raksasa, ia pun mengambil segenggam garam bungkusan ketiga dan dilemparkan ke raksasa. Ajaib, butiran-butiran garam itu pun berubah menjadi lautan yang sangat luas. Merasa dipermainkan, raksasa pun marah. Bocah kurang ajar, awas kau jika kutangkap, kau akan kutelan bulat-bulat. Raksasa pun berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Timun Mas pun cemas karena raksasa berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Tetapi ia tidak putus asa. Ia pun terus berlari walaupun sudah kelelahan. Karena ia sudah kelelahan, ia pun mengambil gergaji dan dilemparkan ke raksasa. Ternyata gergaji itu berubah menjadi lautan lumpur. Raksasa pun terkejut. Ia terseret. Ia pun jatuh ke dalam lautan lumpur itu. Ia meminta bantuan kepada Timun Mas. Timun Mas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Raksasa meminta belas kasih. Tapi Timun Mas tetap tidak mau membantunya. Akhirnya raksasa itu pun tenggelam ke dasar lautan lumpur itu. Sekarang Timun Mas bisa lega karena dia selamat dari bahaya maut. Timun Mas pun berlari ke rumah Mbak Ronda. Mbak Ronda yang melihat Timun Mas pun mengejarnya. Syukurlah anakmu, ternyata Tuhan masih melindungimu. Mereka pun berpelukan dengan haru dan bahagia. Sekian, terima kasih. Dan pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah kita tidak boleh berputus asa dalam meraih cita-cita kita. Dadah.